Pernah nggak sih lur kalian ngebayangin kalau ada jalan tol yang dibuat dari bambu? Emangnya bisa pakai bambu? Kita yakin banget pasti sebagian besar dari kalian terkejut. Padahal ada lebih dari 10 juta batang bambu yang ternyata dijadikan struktur dasar konstruksi tol ruas Semarang Demak sepanjang 6 km. Nah, ternyata ini adalah karya anak bangsa yang membuat jalan tol Semarang Demak dari bahan bambu dan berfungsi sebagai tanggul laut. Penasaran seperti apa penampakannya? Yuk tonton video ini sampai selesai, dan yang baru saja bergabung jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya. Ora obah, ora mama. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Di kesempatan kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat tol Semarang Demak yang dibangun di atas laut menggunakan 10 juta batang bambu. Wah, keren sekali ya sedulur. Dan ternyata 10 juta batang bambu itu dijadikan struktur dasar konstruksi tol ruas Semarang Demak sepanjang 6 km. Jalan tol bisa terbangun di atas laut berkat bambu. Itulah yang terjadi di ruas tol Semarang Demak, Jawa Tengah. Jadi tol ini dibagi menjadi dua bagian konstruksinya. Nah, visual ini saya ambil 1 minggu yang lalu ya sedulur. Bagian pertama antara Semarang Sayung sepanjang 10,64 km yang dikerjakan sama pemerintah dan biayanya mencapai 10 triliun. Wah, mantap sekali. Bagian kedua, Sayung Demak sejauh 16,31 km adalah milik Badan Usaha Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak. Selain ada di atas laut, tol Semarang Demak ini juga dilengkapi dengan rest area kolam retensi dan juga rumah pompa. Jadi selain jadi jalan tol, ini juga berfungsi sebagai tanggul laut yang bisa melindungi kota Semarang dari banjir pasang laut. Wah, keren sekali ya sedulur. Disinilah bambu jadi pahlawannya. Bambu ini digunakan sebagai struktur tanggul dan juga konstruksi jalan tol. Caranya gampang kok sedulur. Batang bambu diolah dan dibentuk kayak matras atau bahkan ditancapkan ke tanah. Biasanya ini dilakukan sebelum jalan tol jadi, terutama di bagian Semarang Sayung yang juga jadi tanggul laut. Yang menarik dari konstruksi ini adalah yang pertama di Indonesia yang menggabungkan jalan tol dengan tanggul laut. Nah, jadi gimana ya sedulur caranya sampai bisa dipakai di proyek tol laut ruas Semarang Sayung? Begini sedulur, pertama-tama ada 7 batang bambu yang diikat jadi satu, terus ditancapkan jarak antara setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan lebarnya bisa sampai 150 meter. Terus ada lagi batang bambu yang dirakit dan diikat, terus dipasang di atas ikatan bambu yang sudah ditancap atau dicerucuk tiap ikatan bambu ini. Bentuknya sama seperti persegi panjang yang bikin rakit bambu. Oh yes dulur, setiap rakitnya jaraknya sekitar 40 cm dari rakit lainnya. Lebarnya mengikuti cerucuk yang sudah dibentuk yaitu sekitar 150 meter. Tapi pengerjaan belum selesai sampai di sini ya. Karena hamparan ini harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter, lalu di atasnya ditaburin pasir laut setebal 20 cm. Terus selanjutnya dihampar lagi pakai rakit bambu dan ditutupin pakai lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang sampai 17 lapis.
Nah, cara menyiram pasir laut ke atas struktur rakit bambu menggunakan trailing suction hover dragger alias kapal yang bisa hisap pasir laut. Jadi, di bawah kapalnya sedulur ada alat hisap yang bisa nyedot pasir dari dasar laut. Terus disimpan di bagian perut kapal. Lewat alat tadi, pasir di perut kapal disemprotkan ke hamparan rakit yang luasnya 150 meter. Konstruksi hamparan bambu ini panjangnya sampai 6.000 meter alias 6 km. Tidak perlu menggunakan tiang pancang untuk konstruksi ini, soalnya konstruksinya sudah super kuat. Dan bentuknya seperti tembok yang bisa jadi tanggul laut dan jalan tol sekaligus supaya tetap tidak bergerak dari tempatnya. Konstruksi unik yang baru pertama kali diterapkan di pembangunan jalan tol di Indonesia itu bakal dikasih tiang pancang penahan saat melewati alur Sungai Sayung. Fungsinya untuk penahan supaya konstruksi bambu tidak ambruk ke sungai. Seperti ini butuh batang bambu yang panjangnya 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau sekitar 3 tahun umurnya. Tidak perlu jenis bambu tertentu, semua jenis bambu bisa dipakai. Ingat, butuh setidaknya 10 juta batang bambu untuk bikin daratan baru buat jalan tol dan tanggul laut seperti ini. Tapi sepertinya itu jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan harus nguruk tanahnya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan juga jutaan kali truk bolak-balik buat ngangkutinnya, juga beresiko banget ambles sedulur. Dan tentunya dari segi biaya juga bisa lebih dikontrol. Tidak perlu ribet juga nyari bambu sebanyak itu, apalagi di Indonesia memang negara penghasil bambu. Jadi banyak banget tuh jenis bambu yang ada dari 1439 jenis bambu di dunia. Ada 162 jenis bambu yang bisa tumbuh di Indonesia. Bahkan sampai ketinggian 500 meter dari permukaan laut sebelum dipakai buat proyek jalan tol tadi, bambu ini sudah diuji terlebih dahulu di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Wah, mantap sekali ya sedulur. Mereka menguji kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi biar aman. Menurut Kepala Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, ada 2 jenis pengujian untuk matras bambu ini, yaitu uji tarik dan uji lentur. Tujuannya supaya kita tahu bagaimana perilaku bambu. Pasti jadiin satu matras termasuk kalau kena tarikan ke samping atau tekanan dan dari atas. Dengan demikian, semua konstruksi yang nantinya bakal digunakan masyarakat sudah terjamin keamanannya. Jika konstruksinya sudah jadi jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter, bakal kelihatan seperti segitiga yang dipotong di atasnya sebagai tanggul laut. Harapannya jalan tol ini bisa efektif ya sedulur, mengamankan Semarang dari banjir pas pasang air laut. Terus ini juga bisa dibikin lahan di sebelah selatan jalan tol, bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mama.